Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa ketemu lagi dengan dulur-dulur di konten cerita, di konten settingan, di konten pemompa semangat. Nah, itu begitu ya. Sebelum saya lanjutkan, mudah-mudahan dulur-dulur senantiasa berkelimpahan rezeki, rahmat, dan keberkahan. Amin. Ini saya akan lomba lagi ya. Lombanya ini bisa dikatakan dekat, bisa dikatakan jauh. Bisa dikatakan jauh tapi juga bisa dikatakan dekat. Nah, itu gitu. Kok bisa dikatakan jauh? Misalnya begitu ya. Iya, karena jaraknya saya hitung itu dari tempat rumah ke tempat lomba itu menempuh perjalanan kurang lebih 375 km ya. 375 km. Nah, itu kan berarti termasuk jauh ya guys ya. Nah, itu begitu. Tapi kok bisa dikatakan dekat? Iya, kalau bisa dikatakan dekat itu ya karena memang kalau dikatakan tidak terlalu jauh itu bisa. Begitu. Penjelasannya gimana? Penjelasannya gimana ini ya? Agar tidak gagal paham, disimak ya ini ya. Tentu saja ini tidak hanya tentang kisah perjalanan, tapi juga nanti juga settingan ya. Itu begitu. Dan strategi-strategi lainnya. Jadi kok misalnya 375 kilo itu dikatakan jauh, iya. Tapi kok bisa dikatakan dekat? Nah, ini alasannya, jawabannya begini guys ya. Jadi saya ini menempuh perjalanan sekarang ini ke Wonogiri Solo ya. Wonogiri Solo itu saya melewati dari Kepanjen, Malang, ke Blitar, lalu Tulungagung, lalu Trenggalek, lalu setelah itu Ponorogo ya, lalu Wonogiri. Nah, itu jaraknya kurang lebih saya lihat itu di Google Map itu 200 berapa begitu ya. Apa 215 atau 240 sekitar itu guys. Terus lombanya di mana? Lombanya itu hari Minggu ya. Hari Minggu ya, itu di mana? Di Blitar. Nah, itu gitu. Tapi saya hari Jumat malam ini ya, ini mengantarkan burung itu jadi saya bawa 2 burung ini. Satu pesanan orang, nah, ketemuannya di Wonogiri. Nah, itu begitu. Malam ini saya antarkan. Insya Allah targetnya besok pagi itu ketemu dengan beliau, diserahkan. Itu begitu. Terus itu Sabtu pagi ya. Sedangkan burung yang satu saya serahkan kepada beliau, sedangkan yang satu ini untuk lomba pada hari Minggu itu di Blitar. Itu begitu. Berarti kan saya balik lagi. Nah, itu saya hitung itu berarti burungnya setelah nempuh dari Kepanjen Malang lalu ke Wonogiri itu kurang lebih 215 atau 240 ya, tadi saya lihat itu, lupa ya. Terus dari Wonogiri ke Blitar itu 100 sekian, itu 160 berapa. Oh iya, dari Panjen Malang ke Wonogiri itu kurang lebih 215, sedangkan dari Wonogiri ke Blitar itu 160-an. Berarti sekitar totalnya 375 kilo. Nah, itu begitu. Oke, itulah mengapa dikatakan jauh ya jauh, karena itu tadi 375 km. Tapi dikatakan dekat ya karena dari
Panjen Malang ke Blitar itu ya berapa kilo ya, sekitar itu antara 60-70 kilo mungkin ya, gitu begitu. Hmm. Nah itulah, kalau dikatakan jauh ya bisa, dikatakan dekat ya bisa. Nah itu begitu. Ini saya berangkat tadi zaman ini dari Kepanjen Malang jam 16.30 ya, 16.30 atau setengah 5 saya berangkat. Terus sekarang ini mau masuk Tulungagung ini, masih ini di Rejo Tangan ya namanya ya, pom bensin Rejo Tangan. Ini sekitar jam berapa ya ini, sekitar jam 20 ini mungkin ya, itu begitu. Nah begitu sedikit kisahnya. Terus berkenaan dengan strategi ya, berkenaan dengan strategi bagaimana, strategi badan saya, strategi gacuan itu bagaimana. Kalau berkenaan dengan badan saya, ini tanggal berapa guys ya, ini tanggal 3 ya, ini ya, tanggal 3 ini, 3 Mei 2023. Padahal tanggal 30 kemarin, 30 April, nggak nyampe seminggu ya kemarin ini, saya ke Blora pagi hari. Nyampe tempat itu badan saya kurang sehat, saya meriang, sehingga itu sehingga saya hanya mengikuti sesi 1 dan 2. Terus sesi 3 itu kan 6 sesi ya, sesi 3 dan seterusnya saya banyak tidur di agak menjauh dikit dari tempat lomba. Itu yang penting untuk memulihkan badan. Nah, itu begitu. Bagaimana dengan sekarang ini juga saya itu kayaknya bisa berangkat, bisa enggak, itu tadi gitu. Sehingga mulai pagi hingga sore itu banyak tidur, saya banyak istirahat. Tapi akhirnya terus sekitar jam 4 sore atau setengah 4 sore itu saya nekat, kayaknya bisa ini, badan lumayan. Nah, itu begitu. Tentu saja mengatur makanan yang tepat, apa yang kita makan, apa yang kita minum harus tepat agar kondisi lebih jadi tetap baik ya. Itu begitu usaha saya. Itu begitu. Terus strategi tentang gacuan gimana? Strategi tentang gacuan ini gini. Jadi kalau berangkat sore, ini besok nyampe Wonogiri, Solo itu adalah pagi hari. Setelah saya menyerahkan burung yang A, maka burung yang B ini, yang untuk lomba yang B ini, saya masukkan sangkar lagi dari kotaknya, biar makan, biar minum sepuasnya. Nah, itu begitu. Jadi rencananya pagi hari nggak langsung terus menuju Blitar ya, nggak. Jadi karena semalam ini nanti rencananya nggak tidur, maka paginya sampai siang itu saya harus istirahat. Nah, saat saya istirahat itu di mana begitu, maka burung ini juga dikasih kesempatan keluar dari kotak, harus ke sangkar biar dia makan. Nah, itu begitu. Rencana saya mungkin sampai jam berapa ya? Mungkin jam 1 siang atau jam 2 siang itu saya bertolak dari Wonogiri. Setelah istirahatnya cukup itu ya, lalu menuju Blitar. Itu begitu. Caranya gimana? Antara lain, jadi burung ini pagi hari saat saya tidur ini saya kasih kesempatan makan dan minum. Nah, saat mau berangkat misalnya jam 1 siang atau jam 2 siang, saya ambil lagi dari sangkar, mau saya masukkan kotak. Sebelum masuk kotak itu kita loloi lagi dengan kacang hijau. Itu biar energinya agak lumayan. Nah, itu begitu guys ya. Begitu untuk sementara. Tentang settingan lainnya apa ya, settingan kalau penjemuran saya harusnya
harus cukup ya, tapi ini kemarin nggak sempat, ini penjemuran kurang ya, penjemuran kurang, akhirnya terus saya kasih super biru 3 butir, 3 butir, yaitu 1 butir besar dan yang 2 butir kecil-kecil. Jadi itu termasuk 2 butir bisa, termasuk 3 butir bisa ya, itu pengertiannya ya. Nah itu begitu. Oh, mengapa saya termasuk begitu? Karena ini gacuannya namanya yang saya bapak ini si Rahmat ya. Rahmat itu cukup lama nggak saya lombakan, juga cukup lama nggak saya beri jamu. Karena itu saya beri jamu kayak gitu. Itu termasuk dosis tinggi apa dosis rendah? Nah, saya kira termasuk dosis rendah juga ya masih ya. Karena super biru itu tidak panas ya, tanpa mandi bisa. Nah itu begitu. uh, Apalagi yang terus saya sampaikan ini, Rahmat ini termasuk gacuan, apakah gacuan utama? Jawabnya termasuk tidak ya. Gacuan utama alhamdulillah sekarang saya ada 3 ya, itu ya. 1 gelang karet, terus yang kedua serbet, yang ketiga kresek hitam. Nah itu begitu. Sedangkan Rahmat yang saya bawa sekarang ini termasuk gacuan lapis 2 ya, gacuan lapis 2. Mengapa begitu? Karena nanti setelah tanggal 5 ini ada event-event yang cukup besar atau event-event yang cukup penting ya. Maka gacuan utama saya siapkan untuk setelah tanggal 5 ini ya. Yaitu ya setelah tanggal 5 itu baru itu pakai gacuan utama, itu begitu. Demikian guys ya. Kita hanya berencana, segala sesuatunya apa yang terjadi adalah ketentuan Allah ya. Itu kita tidak bisa merencanakan apa yang pada akhirnya terjadi. Kita hanya berusaha. Karena itu antara lain juga mohon doanya, mudah-mudahan saya selamat hingga tujuan ya. Pulang selamat, happy di perjalanan, di lomba, dan selamat hingga nyampe rumah. Itu begitu. Saya pakai kendaraan seperti biasanya itu ya. Nah, itu kendaraan tua. Tapi alhamdulillah dia setia, nggak ada masalah selama ini. Demikian. Terima kasih. Itu cukup ramai ya di sini ya, di Pejotangan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Wow. Oh ini bunyi juga ini. Terus bunyi yang liar. Wah. Burungnya yang ini guys, kayak gitu kelihatan. Nah ini guys, ini guys. Kayak daun itu. Wah. Nah ini terus bunyi. Wah. Ketemu lagi guys, ini saya di Wonogiri ya, di Wonogiri
tanggal 6 ternyata ini, tanggal 6 Mei 2023. Seperti yang saya sampaikan, jadi nyampe sini berangkat jam dari Kepanjen Malang ya, itu setengah 5 sore atau 16.30 ya berangkat ya. Itu begitu. Terus nyampe Trenggalek itu sekitar setengah satu ya, setengah satu kemarin ya, sampai Trenggalek. Terus nyampe sini, sampai Wonogiri tadi sekitar jam 2 malam. Jam 2 malam terus tidur, terus ketemu dengan teman yang ngambil perkutut ya. Ini tadi bawa 2 sangkar, sekarang tinggal 1 sangkar ini. Yang satu sangkar dan nama burungnya 1 dibawa oleh dulur dari Jogja. Karena menginginkan burung bagus, ya ini saya bawakan yang bagus itu. Mudah-mudahan nanti jodoh, mudah-mudahan nanti bisa berkiprah di lomba, itu begitu. Demikian. Sebetulnya kalau diantar gini berat ya, apa itu perjalanannya jauh loh itu. Dari Kepanjen, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, terus Wonogiri ini. Dari Ponorogo ke Wonogiri ini jauh loh itu ternyata ya. Itu begitu. Ya untuk sekali ini tidak apa-apa saya itu. Untuk mendatang ya mungkin kalau kirim-kirim gini lebih enak pakai jasa pengiriman ya. Nah, kalau sekarang memang saya tahu sebenarnya pakai jasa pengiriman itu bisa hari ini, tapi saya sambil itu ya, saya ini kan ya kemana-mana itu suka ya, ada sesuatu yang bisa kita dapat, biasanya itu begitu ya guys itu. Itu begitu. Tapi kalau hanya mengantar itu untuk mendatang ya lewat jasa pengiriman udah cukup ya, karena kalau gini nih jauh ya berbagai macam resiko, itu begitu. Ini kembali lagi ke kacuan ya, ini burungnya saya letakkan kotak ini gini ya, letakkan kotak. Seperti yang katakan, ini kira-kira perjalanannya lombanya besok ya, besok tanggal 7 Mei 2023 di Blitar. Tapi jadi agar nggak kembali pulang lagi, jadi saya langsung hari ini saya di perjalanan begitu. Mungkin nanti malam itu baru banyak menyelesaikan perjalanan, agar kalau perjalanan malam itu burung nggak terlalu capek, itu begitu ya. Jadi walaupun begitu, untuk perjalanan burung ini ya jarak tempuhnya ya termasuk yang kemarin saya sampaikan itu ya, 215 kira-kira dari rumah ke sini nih, 215 kilo. Terus dari sini, dari Wonogiri ke Blitar itu sekitar 165 kira-kira itu. Jadi totalnya kira-kira ya 375 kilo ya. Itu begitu, 375 kilo. Itu bagaimana dengan perjalanan yang jauh ini, tetap burung diharapkan bisa moncer, bisa banyak bunyi, bisa juara. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi saya kan harus menemukan trik-triknya selalu, itu begitu ya. Itu begitu. Triknya secara lengkapnya itu gini. Kemarin Jumat mau berangkat itu saya kasih jamu ya, super biru. Terus ini nanti lebih baik ini nanti saya nggak tidur dulu, berangkat hingga jam berapa, pokoknya kalau sudah mau panas baru saya hindari. Saya nanti kira-kira jam 9, jam 10 berhenti di mana begitu, burungnya dimasukkan ke sangkar,
biar makan biar minum begitu. Baru kalau nanti misalnya jam 10 ya sampai jam 12 itu dia di kurungan. Nah, itu begitu jam 12 mau berangkat lagi, nah itu saya harus memberikan kacang hijau yang sudah direndam. Jadi ini tadi barusan saya ini merendam kacang hijau yang kira-kira nanti saya gunakan itu ya antara 4 sampai 5 jam lagi itu nanti saya berikan. Itu kira-kira ya 6 butir lah ya, 6 butir itu begitu. Demikian, mudah-mudahan besok bisa tampil ini ya. Yang penting selamat ya, yang penting selamat di perjalanan, lalu terus burungnya bisa tampil. Demikian, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Pakai sepeda tua seperti biasanya itu. Oke. Ini jalan antara Wonogiri menuju Ponorogo. Nah, ini sudah masuk wilayah Ponorogo. Nah, ini ternyata Ponorogo itu melimpah perkutut lokalnya. Di pohon-pohon pinggir jalan, itu terdengar suaranya. Di pohon-pohon pinggir jalan banyak ada itu ya. Selain burung ocehan, juga perkutut-perkutut. Ini deket ini ada ini, cuman pas gak bunyi ini. Barusan terlihat. Itu terbang. Itu sana terbang juga. Jadi memang itu. Walaupun nggak bunyi tapi banyak berterbangan ocehan dan perkutut. Itu di situ. Memang gudangnya perkutut ini, Ponorogo ini, perkutut lokal. Ini Mei ya, 6 Mei 2023. Itu perkutut turun ke pinggir sungai juga. Banyak perkutut terlihat memang ini. Oke. Perkutut barusan ada berapa ini, tinggal 1, 2, 3, 4, tadi 6 di sini. Memang melimpah ini di kabel-kabel listrik. Banyak bertengger perkutut-perkutut. Begitu. Ketemu lagi. Melanjutkan ya tentang bagaimana hasil dari uji coba gacuan yang dicoba dengan menempuh jarak kurang lebih 375 km ya. Itu begitu. Ini hasilnya saya sampaikan ya, bahwa burung yang saya bawa rupanya akhirnya tidak mampu bekerja dengan baik ya, itu begitu. Jadi saya memang masih terutama mengincar ini ya. Ini kan kemarin itu tanggal 7 Mei 2023 ya. Nah, saya memang terutama ini saya maksudkan ini tanggal 7 Mei ini adalah
lebih baik adalah masa istirahat dulu memang ya. Makanya yang saya bawa itu adalah bukan gacuan utama ya, bukan gelang karet, bukan serbet, dan bukan resek hitam ya. Nah, itu lapis 2 yaitu si Rahmat, itu begitu. Mengapa saya mengistirahatkan gacuan utama ini? Itu karena saya memandang yaitu seminggu kemudian dan 2 minggu kemudian setelah tanggal 7 Mei ini, nah itu adalah momen yang lebih penting ya lombanya ya, yaitu 14 Mei dan 14 Mei dan 21 Mei 2023. Itu saya kira momen lombanya lebih penting ya, dimana saya ingin mencoba gacuan itu di situ lebih berhasil, itu begitu. Nah, sehingga pada tanggal 7 Mei ini memang tidak saya prioritaskan ya, itu begitu. Waktunya istirahat dulu. Saya tetap keluar dalam rangka memantau perkembangannya di tanggal 7 ini, terutama itu begitu. Dan akhirnya memang kebetulan ini ya, gaco yang saya bawa di tanggal 7 Mei ini belum bisa tampil bagus, belum bisa meraih juara. Nah, itu begitu. Demikian. Terus apakah ada hal tentu yang perlu disimak ya adalah dari hal ini? Apakah yang layak disimak itu adalah yang selalu juara? Saya kira tidak ya. Yang paling penting adalah di sini saya terutama menekankan adalah terutama masalah strategi ya, strategi. Jadi kita hendaknya itu harus bisa-bisa atau mau belajar untuk menahan diri. Jangan kalau burung itu sudah siap itu terus selalu ditampilkan terus ya, hampir tiap minggu. Saya kira jangan. Intinya di situ. Jadi intinya adalah kita bagaimana di dalam bermain perkutut ini adalah bisa menahan diri. Jadi misalkan kita ini akan memakai 3 season ya, yaitu season tanggal 7, tanggal 14 dan tanggal 21. Nah, ini kayaknya terlalu berat kalau tiga-tiganya ya, ini harus kita pertimbangkan, jadi pertimbangan kita. Ini kalau memang tanggal 7 salah satu itu dari 3 pekan itu kita tidak terlalu berat ya kalau itu semuanya, maka kita harus benar-benar menerapkan strategi itu, harus jangan memaksakan burung kita. Jadi semacam ini saya terutama mengutamakan tanggal 14 Mei dan 21 Mei. Nah, maka di tanggal 7 Mei ini ya itu tadi, kita harus bisa menahan diri, jangan gaspol melulu ya, jangan. Itu begitu. Inilah makanya ya, saya harapkan di tanggal 7 Mei ini saya memang tidak berhasil juara, tidak memperoleh piagam, tidak memperoleh piala, tapi bukan berarti itu lepas dari rel, tidak ya. Nah, jadi ini sesuai dengan rel yang saya rencanakan tetap ya. Jadi kita harus tetap berencana itu, kalau bisa target kita itu adalah berhasil. Berhasil itu terutama di dalam pencapaian jangka panjang. Jangan hanya selalu mengutamakan pencapaian di jangka pendek. Itu begitu. Jadi saya merelakan rencana jangka pendek ini belum berhasil, tidak apa-apa, tapi agar target jangka panjangnya itu berhasil, terutama begitu itu. Demikian guys ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Jadi perencanaan haruslah tepat ya, agar target sukses yang lebih besar tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.